dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju rumah Allah ini untuk menuntut ilmu, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bahkan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini adalah ilmu yang menjadi bekal kita kelak di hari kiamat untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita yang hadir secara offline kajian sore hari ini, maupun bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang menyimak kajian kita secara online, semuanya termasuk dalam hadis Nabi yang Nabi sebutkan dalam riwayat Muslim tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kajian kita di Jumat pekan yang keempat di Masjid Pondok Mutiara, kajiannya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau saya melihat catatan saya, terakhir kajian kita bulan yang lalu, kita sudah masuk pada larangan bab akidah atau bab akidah, tauhid dan iman yang nomor 3. Yang nomor 2 tentang haramnya kemunafikan. Betul ya? Oh. Ya, ada yang mengikuti bulan yang lalu. Haramnya kemunafikan dan penjelasan tentang ciri-ciri munafik. Jadi kalau yang nomor 1, haramnya syirik, menyekutukan Allah. Adapun yang kedua, bulan yang lalu kita membahas tentang haramnya kemunafikan dan penjelasan tentang ciri-ciri kemunafikan. Dan bulan yang lalu belum tuntas. Bulan yang lalu saya baru menjelaskan tentang dalil-dalil yang terkait dengan haramnya memiliki sifat nifak. Dalil-dalil yang terkait dengan haramnya kemunafikan. Kalau tidak salah waktu itu yang kami sampaikan ada 15 dalil. Baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haramnya berbuat atau memiliki sifat munafik. Itu ada 15 dalil. Sehingga pada sore hari ini kita akan lanjutkan materi yang tersisa dari pembahasan haramnya kemunafikan. Apa itu? Ciri-ciri munafik. Nah ini pada sore hari ini kita akan bahas. Jadi penjelasan tentang 15 dalil yang sudah kami sampaikan pada bulan yang lalu. Tapi sebelum kita masuk pada ciri-ciri munafik, maka ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Di antaranya adalah
Ada 3 yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama Bapak Ibu, munafik itu diambil dari akar kata nifak. Jadi munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya, perbuatannya nifak. Orang yang melakukan namanya munafik. Sama dengan Islam dan Muslim. Islam itu agamanya, orang yang beragama Islam disebut Muslim. Iman dan mukmin juga demikian. Iman itu adalah sifatnya, adapun mukmin orang yang beriman. Nah, begitu seterusnya. Begitu juga ini nifak ya dan munafik. Nifak itu sifatnya, perbuatannya. Munafik itu adalah orangnya. Nah, nifak itu diambil lagi dari akar kata nafaqo, yunafiku, nifakon. Apa itu artinya? Yang kata ini diambil lagi dari akar kata nafiqo. Apa itu nafiqo? Nafiqo itu berarti salah satu lubang tikus. Jadi nifak itu, munafik itu, kalau mau diringkas saja ya, biar nggak panjang. Munafik itu diambil dari kata nifak. Nifak itu sumber katanya, asal katanya adalah nafiqo. Apa itu nafiqo? Salah satu daripada lubang tikus. Yang mana tikus itu kalau dicari di satu lubang, maka dia akan masuk ke lubang yang lain. Dia akan lari atau keluar melalui lubang yang lain. Persis seperti orang munafik. Persis. Jadi karakternya orang munafik itu ya seperti ini. Sesuai dengan akar kata daripada nifak itu. Makanya orang munafik itu suka menipu, berbuat siasat, suka bolak-balik antara lisan sama hatinya, ya, atau sama perbuatannya, dan sifat-sifat yang lain yang memiliki sifat kesamaan dengan tikus. Tikus kan begitu, ya. Oleh karena itu maka ini adalah karakteristik orang yang memiliki sifat yang tercela. Yang kedua Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, sebelum kita bahas yang lebih panjang ya, ciri-ciri kemunafikan. Yang kedua, orang munafik itu memiliki 2 wajah. Jadi munafik itu punya 2 wajah. Apa itu? Satu wajah ketika bertemu dengan orang-orang beriman, dan wajah yang lain saat bertemu dengan kawan-kawannya dari kalangan kaum kafir. Jadi orang munafik itu kalau ketemu dengan orang beriman, dia bisa membaur jadi orang beriman. Kami ini teman kalian. Iya, kami memang itu sering ikut kajian juga. Tapi begitu ketemu dengan orang-orang kafir, maka dia juga ikut membaur dengan orang kafir. Makanya orang munafik itu punya 2 wajah. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang munafik itu selain punya 2 wajah, dia juga punya 2 lisan. Nah itu. Apa itu? Satu lisan saat bertemu dengan orang-orang beriman, dan lisan yang lain untuk mengungkapkan rahasia batin mereka yang tersembunyi. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ayo saya dibantu untuk dibacakan ayatnya. Kita lihat apa benar orang munafik itu punya 2 wajah dan 2 lisan. Kalau ketemu dengan orang beriman, wajahnya, lisannya, ya mereka berbaur dengan orang-orang beriman. Begitu ketemu dengan teman-temannya dari kalangan orang-orang kafir, berubah lagi. Nah, kita lihat surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu Bapak Ibu surat nomor 2. Ya, surat nomor 2 Al-Baqarah. Ayatnya ayat yang ke-14. Surat nomor 2 Al-Baqarah ayatnya ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Silakan. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman. Lihat, orang-orang munafik kalau ketemu dengan orang-orang beriman. Silakan. Mereka berkata, ya, kami telah beriman. Lanjut. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka. Baik, maksudnya orang-orang kafir. Apa kata mereka orang munafik? Mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok. Kami itu berteman dengan mereka orang-orang beriman. Kami itu berteman dengan mereka orang-orang ahlus sunnah. Itu ingin tahu rahasia mereka kok. Ya, ingin mengolok-olok, ingin membuat makar, ingin menyebabkan perpecahan. Tapi kalau kami bertemu dengan kalian, kami ini saudara kalian. Nah, itu ya. Jadi mereka itu cari perlindungannya kepada orang-orang kafir. Jadi kalau sama orang kafir, koncoplek. Nah, gitu ya. Apa koncoplek itu ya? Nah, CS teman akrab. Nah, sedangkan kalau dengan ahlus sunnah, orang yang tegar di atas sunnah, kita itu dijadikan kayak musuhnya. Nah, seperti itu. Bahkan gak segan-segan tega menyakiti kita, membakar masjidnya, ya, lalu membubarkan kajiannya dan seterusnya. Tapi kalau dengan rumah-rumah peribadatan mereka orang-orang kafir itu dijaga oleh mereka, ya. Jadi mereka ini berwajah dua, lisannya juga dua. Hati-hati. Makanya orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas ya, dari tempat peribadatannya, kitabnya beda dengan kita. Tetapi orang munafik sholat bareng dengan kita, ya, cara berpakaiannya sama dengan kita. Makanya ini hati-hati. Tambahkan lagi dalil. Ayo dibuka surat An-Nisa. Surat nomor 4 An-Nisa ayat 143. An-Nisa 143. Allah berfirman, mudabdabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Silakan. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Orang munafik itu hatinya penuh dengan keraguan-raguan. Teruskan. Tidak termasuk pada golongan ini orang yang beriman. Terus. Dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Itu orang munafik. Dibilang orang beriman tidak, dibilang orang kafir juga tidak. Penuh dengan keraguan-raguan. Ya, terus lanjut. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Baik, kita tambahkan terakhir surat nomor 9. Surat At-Taubah 9 ayatnya 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun." Silakan. Dan mereka orang-orang munafik. Bagaimana itu orang munafik? Bersumpah dengan nama Allah. Apa? Kenapa mereka kok bersumpah dengan menyebut nama Allah? Bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukan dari golonganmu. Tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi intinya orang-orang munafik itu punya dua wajah dan dua lisan. Sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita kenali ciri-ciri mereka. Ciri-ciri orang-orang munafik, ya. Maka disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang terdapat di dalam dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ciri orang munafik itu tidak kurang dari 23, nggak kurang. Yang bisa kami sebutkan 23. Lu berarti lebih.
Bahkan ada buku judulnya Mengenal 30 Ciri Orang Munafik. Ada 30, bahkan juga lebih bisa. Ya, banyak ciri-ciri orang munafik. Ayo kita kenali siapa mereka ini. Nomor 1, ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Nah, kita kan kadang-kadang tidak bisa membedakan karena casingnya sama dengan kita. Casingnya sama. Ya pakai peci, pakai busana muslimah, pakai busana muslim. Ya sholatnya di masjid dengan kita berjamaah. Tapi Bapak Ibu bisa tahu nanti apa yang mereka lakukan, ciri-cirinya. Saya sebutkan sore hari ini 23. Nomor 1, ciri yang pertama adalah suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi suka menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu suka dihalang-halangi, menghalang-halangi manusia untuk yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita dengarkan baik-baik, yaitu firman Allah. Silakan dibuka Quran surat An-Nisa ayatnya 61. An-Nisa ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Silakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apa itu? marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini orang-orang munafik. Apa itu? Marilah kalian tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Jadi kalau dikatakan kepada mereka, ayo kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Kitabullah wa Sunnatun Nabi. Mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Silakan. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Nah, ya, niscaya kamu lihat Muhammad, orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya untuk mendekati kamu. No, mendekati engkau. Jadi gimana caranya orang itu yaitu benci sama sunnah. Ya. Dan bagaimana caranya orang itu semangat melakukan perbuatan bid'ah. Bahkan bid'ah itu yang dianggap sunnah. Yang sunnah itu diolok-olok. Yang bid'ah diagungkan, yang sunnah diolok-olok. Gimana caranya orang itu jauh dengan kajian-kajian sunnah. Itu suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Yaitu ciri orang munafik. Kira-kira banyak apa sedikit yang kayak begini? Banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri orang munafik itu kalau yang kedua, malas beribadah sholat. Sholatnya malas. Jadi malas mengerjakan ibadah sholat. Malas. Makanya orang-orang munafik itu kalau sholat selalu yaitu di akhir-akhirkan. Jadi sholat duhurnya mau asar, ya sholat asarnya mau maghrib, itu ya sengaja. Jadi dia tidak sholat tepat pada waktunya. Bahkan terkadang dia berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini ciri daripada orang munafik. Malas beribadah sholat. Yang ketiga, saya jadikan satu nanti dalilnya. Yang ketiga, riya. Hidupnya itu penuh dengan riya. Jadi ibadahnya itu kalau dilihat orang baru mau beribadah. Dia mau sholat kalau dilihat orang. Kalau nggak ada yang lihat, maka dia nggak sholat. Makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu subuh sama isya. Sholat subuh sama sholat isya itu sholat yang paling berat bagi orang munafik. Kenapa? Karena di zaman Nabi yang namanya sholat subuh dan sholat isya kan gelap. Sehingga tidak ada orang yang mengetahui. Sedangkan orang-orang munafik ini mau beribadah kalau dilihat orang. Jadi kalau dielem orang, dipuji orang, dilihat orang, diberikan apresiasi, baru semangat.
Kalau tidak, nggak mau ibadah. Itu ciri orang munafik. Makanya tolong ini jadikan tolok ukur dalam diri kita. Jadi kalau kita itu kalau dipuji orang semangat ibadah, kalau tidak dipuji orang kita nggak semangat, hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi munafik itu bercokol dalam hati kita. Hati-hati. Ya, saya itu kalau dilihat orang kok semangat ke masjid ya. Saya itu kalau sholat berjamaah, duhur, asar, ya maghrib, itu kok semangat. Tapi kenapa kalau sholat subuh atau misalnya sholat yang akan ke masjid misalnya di waktu subuh atau isya kok malas? Nah ini hati-hati, ada indikasi yaitu kemunafikan bercokol dalam hatinya. Maka berlindung kepada Allah dari sifat munafik. Jadi yang nomor 2 riya. Yang nomor 3 cirinya orang munafik itu sedikit sekali mengingat Allah. Zikirnya itu sedikit. Ya, sedikit sekali mengingat Allah. Sedikit sekali. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya untuk yang nomor 2, 3 dan 4. Nomor 2 saya ulang, malas beribadah sholat. Yang nomor 3 riya. Yang nomor 4 sedikit berzikir, mengingat Allah. Dalilnya surat An-Nisa ayatnya 142. Ayo dibuka An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Silakan. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Orang munafik itu hendak menipu Allah dan Allah, Tetapi Allah lah yang menipu mereka. dan Allah akan membalas tipuan mereka. Lanjutkan. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Nah, orang munafik itu kalau sholat malas. Malas. Ini ya, yang pertama, malas beribadah sholat. Yang kedua, Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. mereka itu kalau beribadah ingin dapat pujian. Itu ciri orang munafik. Jadi kalau sodakohnya itu disebut orang, ya nilainya itu diketahui oleh banyak orang, semangat sodakohnya. Tapi kalau misalnya panitia tidak menyebutkan namanya, dia tidak dipuji, ya tidak diberikan apresiasi, malas nyumbang. Ya, lupa silakan do kalau mau sodako di masjid kami, kak, kak diumum no. Ya, kak diumum no. Nah itu, ini ciri daripada orang munafik itu ibadahnya ingin dipuji orang, itu hidupnya begitu. Terus yang terakhir, Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. nah mereka mengingat Allahnya sedikit, zikirnya sedikit. Nah seperti itu. Lalu apa yang mereka ingat kalau begitu? Kalau berzikir kepada Allah itu atau mengingat Allah itu sedikit, ya yang mereka ingat itu adalah perkara-perkara duniawi, bukan mengingat Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Ciri orang munafik yang nomor 5. 5, 6, dan 7 itu jadi satu nanti dalilnya. Nomor 5 sekarang. Nomor 5. Ciri orang munafik menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Jadi dibalik ini sama orang munafik. Kalau perkara-perkara yang mungkar malah disuruh. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu ma'ruf, kebaikan, malah dia cegah, malah dia larang. Seperti itu. Menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Ini nomor 5. Nomor 6, ciri orang munafik itu bakhil, kikir, medit. Medit. Ciri orang munafik itu bakhil, kikir, medit, alias apa lagi? Ya. Kira-kira mau ditambahkan apa lagi? Bakhil, kikir, medit, terus meleki? Meleki ya. Nah, ada lagi selain meleki. Pokoknya diperas gak keluar airnya sudah ya. Bakhil betul.
Kalau urusan yaitu ibadah bakhil. Tapi kalau masalah-masalah perkara duniawi, maka dia berani menggelontorkan uang. Ya, yang begitu banyak. Maka ini juga termasuk daripada ciri orang munafik. Yang ketujuh, melupakan zikir kepada Allah. Melupakan zikir kepada Allah. Jadi dia hampir tidak pernah mengingat Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Nomor 5, 6, dan 7. Dalilnya ada di surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat nomor 9, At-Taubah. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-67. Surat At-Taubah ayatnya ayat yang ke-67. Sebentar. Ya, sudah ketemu Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di surat At-Taubah ayatnya 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Silakan. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Orang-orang munafik laki-laki dan munafiqat, munafik perempuan. Lanjut. Satu dengan yang lain adalah sama. Sama. Lanjut. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar. Nah ya kan, mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang Perbuatan yang ma'ruf. melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. nah ya kan, mereka itu suka menggenggamkan tangannya alias kikir. Lanjut. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang munafik itu Bapak Ibu, mereka kalau berinfak di jalan Allah itu kikir. Tetapi kalau untuk selain di jalan Allah, maka mereka royal, untuk dunia royal. Kalau untuk di jalan Allah itu hitung-hitungan. Lah kalau ini tak zakatkan, ini tak sodakokan, maka lah habis uang saya. No. Kalau ini hasil penjualan rumah ini, uang yang begitu banyak ini tak pakai untuk bantu bangun masjid, kan habis. Kan saya masih banyak kebutuhan yang lain. Nah, tapi kalau untuk perkara duniawi dia nggak hitung-hitungan. Tapi kalau untuk di jalan Allah mereka perhitungan. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kemarin sempat saya singgung perbedaan antara infak dengan sodako. Infak itu Bapak Ibu sekalian, infak itu pembelanjaan harta baik dengan tujuan yang benar maupun dengan tujuan yang salah, itu namanya infak. Jadi orang kalau mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah atau dia mengeluarkan hartanya untuk maksiat, itu namanya infak. Bapak Ibu tak tunjukkan, infak itu bentuknya umum, bisa untuk kebaikan, bisa untuk yaitu untuk sesuatu yang jelek. Kita lihat, coba dibuka surat nomor 8 sekalian ini. Supaya kita ini kan kadang-kadang bingung, rancu, membedakan. Apa sih Ustadz bedanya infak sama sodako? Kalau zakat jelas. Makanya Bapak Ibu kan seringkali di spanduk-spanduk itu, seringkali masjid itu kan mencantumkan. Kami menyalurkan, menerima dan menyalurkan ZIS Bapak Ibu sekalian. Apa itu ZIS? Zakat, infak, sodako. Kalau zakat jelas. Zakat itu sesuatu disebut zakat kalau memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama nisab setara dengan 85 gram emas. Syarat yang kedua sudah berjalan 1 tahun. Jadi 2 syarat ini harus dilakukan. Itu namanya zakat. Itu ya zakat. Dan zakat itu macamnya banyak. Ada zakat mal, ada zakat peternakan, ada zakat pertanian. Itu. Yang tidak ada itu zakat profesi. Nggak ada zakat profesi itu. Yang ada itu zakat mal. Baik.
kita lanjutkan. Kita nggak bahas zakat. Yang kita bahas itu infak sama sodako. Bedanya apa sih? Ada infak, ada sodako. Saya kalau masukkan kaleng uang di kaleng masjid itu Ustadz, itu infak apa sodako Ustadz? Nah, saya kalau bangun masjid, bantu bangun masjid, itu sebenarnya infak apa sodako sih Ustadz? Nih, saya jelaskan. Infak itu adalah yaitu pembelanjaan harta. Ya, jadi infak itu adalah semua jenis pembelanjaan harta kekayaan. Itu namanya infak. Loh, berarti kalau begitu infak itu identik dengan harta atau uang? Iya, infak itu identik dengan harta atau uang. Baik itu dibelanjakan untuk perkara yang benar maupun uang itu dibelanjakan untuk perkara yang mungkar, itu namanya infak. Yang penting keluar uang, entah itu untuk di jalan Allah atau di jalan setan, itu namanya infak. Sekarang saya tunjukkan dalil biar Bapak Ibu jelas. Ternyata infak, harta yang kita keluarkan untuk di jalan syaitan, itu juga disebut infak. Mana dalilnya? Surat 8. Surat 8 ayat 36. Surat nomor 8 Al-Anfal ya. Al-Anfal ayatnya 36. Surat nomor 8 ayatnya 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru. Perhatikan ya ayatnya, perhatikan ayatnya. Innalladzina kafaru yunfiquna. Lihat ya, yunfiquna, infak, infak. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ayo baca. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Loh, orang kafir menginfakkan harta mereka. Infak loh katanya. Infak, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Berarti infak itu bisa jadi tujuan baik, bisa jadi tujuannya itu tidak baik. Itu infak. Dan disebut infak kalau identik dengan harta. Itu infak. Tetapi kalau sodako beda lagi. Sodako itu adalah, nah ini, sodako itu Bapak Ibu tidak identik dengan harta, tidak identik dengan uang. Apa katanya Nabi? Nabi bersabda dalam riwayat Muslim. Kata Nabi, coba dibuka Sahih Muslim. Coba dibuka Sahih Muslim, nomornya 988. Coba Mbak sini. Ya, maaf tangan kiri. Ya, Sahih Muslim nomornya 900-an ya. Nomornya 900. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, 958. Betul, 958. Betul. Silakan. 958. Nomor cetakan terjemahan tapi. Sahih Muslim 958. Ayo baca. Dari Abu Syaibah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda. Lihat ya, sabdanya Nabi ya. Nabi mengatakan, kullu ma'rufin sodaqah. Silakan. Setiap perbuatan baik atau ma'ruf adalah sedekah. Ulang lagi Pak Dedi kalimatnya. Setiap perbuatan baik atau ma'ruf adalah sedekah. Makanya sodako itu tidak identik dengan harta. Senyum kita kepada saudara kita itu juga disebut sodako. Bahkan Bapak Ibu menanam tanaman yang dimanfaatkan oleh orang lain atau oleh binatang-binatang, ya, dimanfaatkan, dimakan. Misalnya punya tanaman mangga, dimakan oleh apa itu biasanya? Kok codot itu gimana ya? Yang bagus gitu ya. Ya enak codot aja ya, kelelawar atau codot ya. Itu sodako. Punya tanaman seperti apa itu? Pandan. Tetangga kita buat kolak. Ya nggak pakai izin kita, langsung diiris gitu aja pandan kita. Itu sodako. Kita punya tanaman
Lombok misalnya, tetangga kita beli OT-OT, nggak pakai izin langsung metik gitu aja. Itu sodako. Berarti sodako itu tidak identik dengan uang. Semua perbuatan baik kita sodako. Nih tak tunjukkan supaya lebih jelas. Coba Pak Dedi teruskan Sahih Muslimnya. Nomornya 959. Tadi kan 958. Sekarang 959. Ayo kita dengarkan. Perhatikan baik-baik. Ternyata sodako itu tidak identik uang. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya. Iya. Beberapa orang sahabat Nabi SAW Iya. pernah berkata kepada beliau. Nah baik, yang datang ini orang-orang miskin, sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi. Apa kata mereka? Kaum hartawan dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Baik, enak jadi orang kaya itu wahai Rasulullah. Orang kaya itu pahalanya lebih banyak daripada kami orang-orang miskin. Padahal orang kaya itu sholat, kami orang miskin juga sholat. Orang kaya itu puasa, kami orang miskin juga puasa. Cuman bedanya orang kaya bisa sodako, kita nggak bisa. Karena kita orang miskin. Berarti orang kaya lebih banyak pahalanya daripada kami. Lanjut, silakan. Mereka sholat seperti kami sholat. Duh, terus. Puasa seperti kami puasa. Bedanya? Dan bersedekah dengan sisa harta mereka. Sedangkan kita nggak bisa sodako. Lanjut. Jawab Nabi SAW. Bukankah banyak cara untuk sodako? Gak harus pakai uang, kata Nabi. Lanjut. Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara untuk kamu bersedekah? Contohnya apa saja? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah. Panjenengan mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Itu sodako. Lanjut. Setiap kalimat takbir adalah sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sodako. Terus. Setiap kalimat tahmid adalah sedekah. Alhamdulillah. Bersin. Alhamdulillah. Sodako. Setelah sholat. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 33 kali. Sodako. Loh, terus. Setiap kalimat tahlil adalah sedekah. Ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya itu sedekah. Bahkan kita menirukan azan la ilaha illallah la ilaha sedekah. Banyak sedekah itu. Sampai situ aja Pak Dedi. Jadi ternyata macam-macam bentuk sodako itu. Sodako itu tidak identik dengan uang. Panjenengan melangkahkan kaki menuntut ilmu ke Masjid Pondok Mutiara ini termasuk bagian dari sodako. Setiap perbuatan baik, semuanya. Bahkan maaf, suami yang menjima istrinya, itu sodako kata Nabi. Sayang tadi tidak dilanjutkan oleh Pak Dedi, ya. Itu sebenarnya ada lanjutannya itu. Jadi suami menjima istri itu sodako. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perbedaannya infak sama sodako. Sekarang kembali ke materi kita. Orang munafik itu bakhil, pelit. Jadi kalau untuk di jalan Allah pelit. Tapi kalau untuk di jalan dunia, wah, ya mereka royal. Ya baik. Terus yang nomor 7. Melupakan zikir kepada Allah. Ya, lanjutkan, teruskan tadi ayatnya. Surat apa tadi? 9 At-Taubah ayat 67. Sudah dibaca ya tadi ya? Baik, sekarang nomor 8. Nomor 8. Yang nomor 8 Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor 8 adalah istihza. Yang nomor 8 adalah istihza. Yang nomor 8 yaitu istihza. Apa itu istihza? Istihza itu adalah suka mengolok-olok atau mengejek Allah dan Rasulnya. Ya, suka mengolok-olok atau mengejek Rasul Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya silakan bisa dibuka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
Surat nomor 9 At-Taubah. Surat 9 At-Taubah ayatnya 65 dan 66. 65 dan 66. Sebentar, saya akan carikan ya. Yaitu surat 9 At-Taubah ayatnya 65 dan 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kita lihat ini. Yahdarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Silakan. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Ya, lanjut. Katakanlah kepada mereka. Katakan Muhammad kepada mereka. Teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, terus. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Nah, ya, kami itu cuman guyonan, kami itu cuman joke, ya, kami itu cuman ngeprank aja kok, ngeprank, ya, kami itu cuman bercanda, menghilangkan kepenatan. Lanjut teruskan. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini, surat At-Taubah ini, ayat 65 dan 66 yang barusan Bapak Ibu dengarkan, itu ada kronologisnya. Ayat itu turun ada asbabun nuzulnya, ada. Apa itu asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat itu. Saya bacakan ya, saya bacakan nih. Kenapa ayat itu turun itu karena sebab apa? Saya bacakan. Jadi disebutkan di dalam sejarah bahwasannya tatkala kaum muslimin sedang dalam perang Tabuk. Jadi ceritanya ini pada saat perang Tabuk. Ada seseorang yang berkata kepada teman-temannya. Jadi orang itu ada di belakang. Rasul sama para sahabat ada di depan. Orang itu berkata kepada temannya, ini saat perang Tabuk. Apa katanya? Kami tidak pernah melihat, ya, kami tidak pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta perkataannya, dan lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh ketimbang para qori ahli baca Al-Quran ini. Maksudnya itu Rasul sama para sahabat. Lu Rasul itu digunjing. Sahabat itu digunjing. Kami tidak pernah melihat orang yang perutnya buncit, orang yang paling takut kalau ketemu musuh, dan orang yang lebih pengecut kalau ketemu musuh ketimbang para qori ahli baca Quran yang di depan ini. Maksudnya Rasul dan para sahabat. Akhirnya apa yang terjadi? Mendengar hal tersebut, ada seorang sahabat Nabi namanya Auf bin Malik. Auf bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, kalian telah berdusta. Kamu ini sebenarnya orang munafik. Akan aku laporkan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Pergilah Auf bin Malik menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di depan, barisan depan, untuk melaporkan hal ini. Dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata ayat ini turun lebih dahulu sebelum Auf bin Malik menceritakan. Jadi ayat ini turun duluan sebelum Auf bin Malik menceritakan apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik yang ada di belakang. Ngerasani Nabi. Dikatakan orang yang buncit perutnya, pengecut kalau ketemu musuh, dan seterusnya. Maka
yaitu orang-orang munafik itu langsung menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya waktu itu Nabi ada di atas onta. Nabi ada di atas ontanya waktu itu. Ya, kami ini cuma sekedar senda gurau, wahai Rasulullah. Kami ini hanya guyon, kami ini hanya bercanda untuk menghilangkan kebosanan kami dalam perjalanan yang jauh ini. Jadi kan ini jalan Bapak Ibu sekalian. Lah mereka itu maksudnya kami ini cuma guyon aja untuk menghilangkan kepenatan kami, kebosanan kami dalam perjalanan. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang dalam musafir. Kan begitu. Ngilangi capek, maksudnya begitu. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu an, sahabat Nabi, yaitu putranya Umar bin Khattab. Saat itu aku melihat orang-orang munafik itu berpegangan pada tali pelana onta Rasul, sedangkan kakinya tersandung-sandung batu, seraya berkata, ya, kami tidak lain hanyalah guyon wahai Rasulullah, bersendagur, kami tidak serius wahai Rasulullah. Itu disebutkan kakinya itu sampai terseret-seret. Nabi tetap jalan. Terus kemudian apa yang terjadi? Maka Nabi SAW tidak menoleh mereka. Lalu Nabi membacakan ayat tadi, At-Taubah ayat 65 dan 66 itu. Dengan mengatakan, apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian suka menjadikan buah candaan, ya, guyonan? Nggak boleh, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau guyon hati-hati. Kalau guyon, jangan bawa-bawa agama, ya. Sebab sekarang ini banyak juk-juk yang bertemakan agama. Banyak guyonan-guyonan tapi arahnya kepada agama. Banyak. Bapak Ibu kalau kepingin tahu nih, candaan-candaan, guyonan-guyonan yang bertemakan agama, dan ini cirinya orang munafik. Sebagaimana yang tadi, ciri orang munafik nomor 8, suka melakukan istihza, mengolok-olok, mengejek Allah dan Rasulnya, meskipun guyonan. Contohnya Bapak Ibu, saya kasih contoh ini, contoh-contoh guyonan zaman sekarang yang mengarah kepada agama. Misalnya dengan mengatakan bahwasannya, yaitu sebagaimana sejumlah mahasiswa Universitas Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam acara orientasi studi cinta akademik dan alma mater atau Oscar, ya, disingkat Oscar, mahasiswa baru atau maba yang dilakukan pada tanggal 28 sampai 30 Agustus 2014. Mereka mengangkat tema yang cukup meresahkan umat Islam. Meskipun guyonan, mereka mengangkat tema, jelas spanduknya di UIN itu, Sunan Ampel, jelas. Silakan dibuka di YouTube atau di Google, ada judulnya, Tuhan Membusuk. Rekonstruksi fundamentalisme menuju Islam kosmopolitan. Tuh bayangkan, dengan mengatakan Tuhan membusuk. Ada lagi, yaitu mereka mengatakan lagi, yaitu di dalam acara ILC, Indonesia Lions Club, ya, di TV One, hari Selasa 14 Oktober 2014, Ketua Umum GP Ansor mengatakan bahwasanya ayat-ayat konstitusi itu di atas ayat Al-Quran. Ayat konstitusi itu derajatnya di atas Al-Quran. Hati-hati, ya, hati-hati. Bahkan ada seorang tokoh yang lulusan S3-nya di Ummul Qura. Bahkan dia mengatakan bahwasannya malaikat mungkar dan nakir sampai hari ini harus tunggu antrian untuk menanyai mantan presiden kita yang telah wafat. Saya nggak sebutlah namanya. Kenapa? Karena kan di hadis dikatakan jenazah itu kalau dimasukkan ke dalam liang lahat, ya, terus ditutup dengan tanah, maka ketika orang-orang itu meninggalkan jenazah ini, mayit itu bisa mendengar suara sandal orang yang ngantarkan dia. Nah, saat itulah malaikat mungkar dan nakir turun menanyai si jenazah ini, siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu, kan begitu. Lah ini katanya si tokoh ini
mengatakan sampai sekarang malaikat Mungkar dan Nakir belum berhasil menanyai si fulan ini. Nah itu kenapa? Karena saking banyaknya orang yang ziarah. Bayangkan. Ini kan guyonan bertemakan agama. Ada lagi, mereka mengatakan membawa-bawa ayat Quran. Wala taqrabuz zina. Itu artinya Bapak Ibu bukan jangan dekati zina. Maksudnya guyon dia. Tapi bawa-bawa ayat. Wala taqrabuz zina itu artinya bukan jangan dekati zina, bukan. Sanes niku. Wala taqrabuz zina niku terjemahane ojo zina dino Rebo. Wala takrobu ojo zina dino Rebo. Guyon loh ini. Guyon tapi bahaya ini. Kafir, hati-hati. Batal imannya. Mengolok-olok Al-Quran. Hati-hati. Ini banyak orang munafik yang kayak begini. Suka mengolok-olok. Jenggot dikatakan kayak kambing. Orang jenggotnya tambah panjang, tambah bodoh. Karena saraf otaknya ketarik dengan jenggot itu. Celana cingkrang, sunnah Nabi dikatakan kebanjiran. Duh, bayangkan. Seperti itu, wanita bercadar dituding teroris. Ya, hati-hati ya, banyak. Ternyata orang munafik itu ada di sekitar kita. Hati-hati. Bahaya, lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena dia, yaitu, casingnya sama dengan kita. Ke masjid, sholat berjamaah. Tetapi lisan dengan hatinya, lisan dengan perbuatannya berbeda. Baik, hati-hati. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, di antaranya adalah yaitu dengan mengatakan dulu seseorang sudah wafat orangnya, nggak saya sebut namanya, mengatakan Al-Quran adalah kitab suci paling purno. Ada lagi Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang edisi yang ke-25 tahun ke-11 2004 menerbitkan buku yang sangat meresahkan masyarakat. Anak lulusan Fakultas Syariah IAIN Wali Songo menerbitkan buku judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Bahkan isi bukunya mengkritik Nabi Lut alaihissalam. Bahwasanya orang nikah sama siapapun itu hak manusia. Hak asasi orang. Dia mau nikah sama siapapun. Meskipun sesama jenis. Sedangkan yang terjadi di zamannya Nabi Lut itu bukan azab dari Allah. Dilempari batu, negerinya dibalik. Yaitu kaum Sodom ini. Itu bukan azab. Itu adalah peristiwa alam. Bencana alam. Silakan. Jangan dibeli bukunya, bisa searching aja. Sempat dilihat, dilirik aja. Indahnya Kawin Sesama Jenis. Yang menulis Fakultas Syariah IAIN Wali Songo. Lah kalau mahasiswanya kayak begini, lalu bagaimana kalau dia terjun di masyarakat berdakwah? Saya nggak bisa bayangkan, sudah. Hati-hati, hati-hati. Makanya harus selektif, cari guru itu harus selektif. Ya, hati-hati. Sebab banyak ternyata yaitu ciri-ciri kemunafikan ada di masyarakat kita. Ini masih belum lagi yang lain. Ya, dengan mengatakan yaitu lafadz adzan, hayya 'alal falah. Artinya kan marilah menuju kemenangan. Itu dirubah sama dia yaitu dengan hanya hayalan. Itu ya, seperti itu. Banyak lagi ya. Dan seterusnya ya, seperti hukum hudud di dalam Islam, potong tangan, rajam, itu dia katakan hukum barbar. Hukum barbar yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga Al-Quran itu harus direvisi karena isinya sudah tidak relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Wih, hanya ini Muslim loh yang ngomong, dari kalangan JIL, Jaringan Islam Liberal. Banyak. Hati-hati ya, hati-hati. Mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan. Sekarang ciri kemunafikan yang nomor 9. Yarhamukallah. Ciri yang ke-9 adalah tidak sami'na wa ata'na. Orang munafik itu ciri yang ke-9 tidak sami'na wa ata'na. Lah terus kalau tidak sami'na wa ata'na bagaimana? Ya dia tidak mau mendengar dan dia tidak mau taat. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam Al-Quran surat nomor 9. Surat nomor 9 itu surat apa? At-Taubah. Ayatnya Bapak Ibu ayat yang ke-86 dan 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi ista'dzanaka ulut tayli minhum wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin." 87-nya. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Silakan. Dan apabila diturunkan suatu surat yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulnya. Terus apa katanya orang munafik? Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka Meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. dan Mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah. tuh, itu orang-orang munafik, nggak taat, nggak sami'na wa ata'na. Ya, terus lanjut. Mereka rela bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, Dan hati mereka telah tertutup sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi itu yang nomor 9. 10. Ciri orang munafik adalah yaitu suka mencela orang-orang mukmin. Ciri orang munafik itu suka mencela orang-orang yang beriman. Suka menghina, mencela orang-orang beriman. Ya. Macam-macam celaannya, yaitu tadi ya, apa saja ya, makan dengan tangan ya, dengan jari, setelah makan jari kita jilatin ya, karena itu sunnah Nabi. Apa katanya? Makan kok kayak kucing. Ya, kita mengikuti sunnah pakai siwak, bersiwak. Apa katanya? Wong zaman milenial sudah begini, zaman maju seperti ini kok kembali ke zaman onta. Tuh ya, macam-macam. Baik, kita lihat sampai ini loh, apa itu, berani loh mengeluarkan hadis yang sangat palsu pol. Sudah palsu pakai pol lagi. Apa itu? Hadis tentang kopi. Siapa? Ada nggak di YouTube? Ya. Rasulullah bersabda, Rasul bersabda, siapa yang mulutnya itu bau kopi, maka nanti akan begini. Kopi, bayangkan, sampai kayak gitu. Ya, dan mereka ya banyak yang ketika berceramah, ya ceramah itu sambil pegang ini, apa itu? Isap, ya rokok, ya sampai kopi. Ceramah, assalamualaikum. Sombong ya. Hati-hati ya. Hati-hati, cari guru, hati-hati. Bahaya. Banyak orang-orang munafik. Ya, hati-hati. Suka mencela orang mukmin. Ayo dibuka surat At-Taubah, surat 9 ayat 79. Ayat 79. Allah berfirman, "Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim." Silakan. Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Baik. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Baik, hati-hati ya. Jadi orang munafik itu suka mengolok-olok orang-orang beriman. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian yang nomor 11. Nah, mulai nomor 11 sampai 23 semuanya ada di hadis Nabi. Nah, baik, nomor 11, 12,
13 dan 14 jadi satu nanti dalilnya. Nomor 11 dulu, suka berdusta. Jadi kalau bicara suka bohong, dusta. Dusta. 12, tidak amanah alias khianat. Tidak amanah alias khianat. 13, suka ingkar janji. Jadi kalau janji nggak ditepati. Itu ciri orang munafik. Suka ingkar janji. Insya Allah tapi tidak untuk ditepati. Bapak bisa datang kan? Itu acara saya besok. Insya Allah, insya Allah. Tapi dia yakin besok itu nggak bisa datang. Itu. Ya, makanya dalam hal ini ketika kita diundang, orang itu mengundang kita, maka kita sudah tahu tanggal sekian jadwal saya padat, ini nggak bisa. Maka jangan mengucapkan insya Allah. Jangan. Sampaikan aja, maaf saya tidak bisa hadir, waktu saya padat. Saya masih banyak kegiatan. Ya, seperti itu. Jadi sebab ada orang itu mengucapkan insya Allah tetapi untuk tidak ditepati. Hanya sebagai pemanis bibir saja. Mengucapkan istisna. Supaya kelihatan islami gitu loh. Insya Allah ya, tapi aku gak janji loh. Lu gak janji gimana? Ya insya Allah. Ya baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kecuali Bapak Ibu kita sudah mengucapkan insya Allah, ternyata qadarullah mau berangkat hujan deras, atau ada berita keluarga yang meninggal, atau sesuatu uzur yang mendesak, lain soal. Dia sudah punya upaya untuk berangkat, punya upaya. Lah ini tidak, nggak ada upaya. Dia sudah tahu kalau nggak bisa. Ya, tapi tetap dia mengatakan, ya saya datang insya Allah, saya datang. Ya seperti itu. Padahal dari awal dari hatinya, gak iso meniki aku repot. Lu jangan insya Allah. Jangan, hati-hati ya. Jadi mempermainkan nama Allah, insya Allah dalam janjinya, hati-hati. Nah, baik, kita lanjutkan 13. Suka ingkar janji. 14, jika berdebat atau berbantah-bantahan, ia berbuat dosa. Maksudnya berbuat dosa di sini adalah yaitu curang, berbuat curang. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sampaikan dalil, maka jika dalil itu tidak diterima, maka tidak usah berdebat. Hindari perdebatan. Yang penting tugas kita sudah gugur kewajiban. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini perkataan para sahabat. Oh enggak bisa soalnya saya. Ya sudah. Doakan dia dapat hidayah. Selesai. Itu aja. Gak usah debat. Gak usah debat. Tunjukkan aja dalilnya. Perkara kok dibantah, maka tinggalkan majelis itu, tidak perlu berdebat. Gak perlu ayel-ayelan ya, seperti itu. Kita lihat mana dalilnya, 11 sampai 14. Dalilnya ada di dalam hadis riwayat Muslim. Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomor aslinya 58. Nomor asli 58. Adapun dicetakan terjemahan nomor 47. Nomor 47. Saya bacakan. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan idza haddasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu katanya, ya. Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Silakan. Ada 4 sifat bila terdapat pada diri seseorang, maka dia adalah munafik. Nah, ada 4 sifat. Kalau itu ada pada diri seseorang, itulah orang munafik. Silakan. Sehingga ditinggalkannya sifat-sifat itu. Baik, jadi cara tobatnya dia tinggalkan. Itu maksudnya. Kalau masih tetap, yaitu orang munafik. Apa itu? Satu. Apabila berbicara, dia dusta. Nah, kalau ngomong dusta, bicaranya dusta. Yang kedua, 2. Apabila bersumpah setia, dia khianat. Apabila dia dipercaya, khianat. Dikasih amanah, khianat. Yang ketiga, 3. Apabila berjanji, dia mungkir. Baik, apabila berjanji tidak ditepati. Nomor 4. 4. Apabila bermusuhan, dia kejam. Baik, maksudnya apabila bersengketa, maka ia berbuat curang. Atau kalau berdebat, berbantah-bantahan, ia berbuat dosa atau curang. Nah, seperti itu. Pandai, yaitu
Mencari tipu muslihat. Kita lanjutkan nomor 15. Suka menunda-nunda waktu sholat. Dan mempercepat sholat, tidak khusyuk. Itu ciri orang munafik. Sholatnya suka ditunda-tunda. Asarnya mau matahari mau menjelang terbenam, ya seperti itu. Sholat maghribnya mau mendekati isya, sholat isyanya sudah habis waktunya, sholat subuhnya mesti kerinan. Nah, itu ciri orang munafik. Dan kalau sholat cepat, Allahu Akbar, sami Allah. Itu ciri orang munafik, ciri orang munafik. Padahal dia mampu untuk sholat di awal waktu, tetapi dia sengaja menunda-nunda waktu sholat. Nah, itu ciri orang munafik. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Muslim. Nomornya 622. Nomor asli 622. Kalau cetakan terjemahan 581. 581. Ayo dibaca dari Al-A'la bin Abdurrahman, sahabat Nabi. Silakan. 581. Ya. Dari Al-A'la bin Abdurrahman radhiyallahu anhu katanya, Ya. dia bertemu dengan Anas bin Malik di rumah Anas di Basra. Ya. Setelah selesai sholat zuhur, Ya. rumah Anas berada di sebelah masjid. Ketika kami masuk ke dalam rumahnya, dia bertanya, Ya. sudah sholat asarkah Anda? Jawab kami, baru saja sebentar ini kami selesai sholat zuhur. Nah, ulang lagi. Al-A'la mampir atau masuk ke rumahnya Anas bin Malik. Ulang lagi. Setelah selesai sholat zuhur, dari Al-Ala bin Abdurrahman radhiyallahu anhu katanya, dia bertemu dengan Anas bin Malik di rumah Anas di Basra. Basra, Irak. Terus. Setelah selesai sholat zuhur. Nah, setelah selesai sholat zuhur, lanjut. Rumah Anas berada di sebelah masjid. Baik, rumah Anas sampingnya masjid. Lanjut. Ketika kami masuk ke dalam rumahnya, Ya. dia bertanya. Ya, silakan. Apa kata Anas bin Malik? Si pemilik rumah bertanya kepada tamunya. Al-A'la bin Abdurrahman, tamunya itu. Apa pertanyaannya? Sudah sholat asarkah Anda? Baik, jadi Anas bin Malik barusan mengerjakan sholat asar. Ya, sedangkan yaitu Al-A'la bin Abdurrahman baru saja mengerjakan sholat zuhur. Lanjutkan terus. Baru saja sebentar ini kami selesai sholat zuhur. Nah, katanya si tamu, barusan kami sholat zuhur. Padahal Anas sudah sholat asar. Berarti zuhurnya itu diakhirkan. Lanjut, teruskan. Kerjakanlah sholat asar. Baik, kerjakan sekarang sholat asar. Ya, zuhurnya berarti mendekati asar. Katanya Anas, ayo kerjakan sholat asar sekarang. Sholat asar. Ternyata tidak lama balik lagi. Setelah sholat asar balik lagi. Lanjut. Lalu kami sholat. Lanjut. Sesudah selesai sholat, lalu dia berkata. Nah, apa kata si pemilik rumah Anas bin Malik kepada tamunya? Silakan. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Yang demikian itu sholat orang munafik. Ya kayak begini ini sholatnya orang munafik. Gimana cirinya Pak Dedi? Silakan. Ditunggu-tunggunya matahari berada di antara dua tanduk setan. Terus. Barulah dia sholat 4 rakaat dengan tergesa-gesa. Nah, ya kan? Ya ini cirinya orang munafik itu. Sholatnya suka ditunda-tunda, zuhurnya sudah habis waktunya, giliran mengerjakan sholat asar, cepet-cepetan. Ya ini. Itu. Makanya kalau ada orang sholat, suka menunda-nunda waktu sholat, dan kalau sholat gerakannya terlalu cepat, itulah ciri orang munafik. Ya, di negeri kita ada enggak? Setahu saya cuman itu di negeri plus 62. Mana negeri plus 62? Ya, enggak. Setahu saya kalau tempat saya 031 kok. Ya, saya enggak tahu plus 62 itu di mana. Ya, lah itu ada loh. Sholat taraweh 21 rakaat 7 menit. Ada enggak? 21 apa 23 rakaat? 23 rakaat 7 menit. Saya lihat itu. Masya Allah, ya Allah, cepat sekali, ya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian tidak boleh, yaitu kita terlalu cepat gerakan kita dalam sholat. Ya harus tumakninah, harus tenang. Kita lanjutkan 16, meninggalkan sholat berjamaah. Kecuali kalau pandemi Bapak Ibu. Karena pandemi kemarin ada himbauan dari ulil amri, itu pun juga untuk menguntungkan kita, untuk
untuk keselamatan kita. Kita kan nggak tahu siapa pembawa virusnya. Nah, makanya pada waktu itu di lockdown sehingga jamaah tidak boleh ke masjid sampai nggak sholat Jumat beberapa kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, lah ini tidak kondisi normal seperti sekarang ya. Meskipun di sana sini masih ada yang softnya berjarak, ada yang sudah rapat. Tetapi dalam hal ini kan pandemi ini belum berakhir. Apalagi muncul varian baru yang tentunya mungkin tidak sedahsyat seperti varian sebelumnya. Nah, meninggalkan sholat berjamaah nggak boleh. Laki-laki wajib ke masjid. Meskipun telat. Ustadz, saya itu di jalan maghrib Ustadz. Nyampe rumah itu Ustadz, itu sudah selesai maghrib Ustadz. Maka bagaimana? Tetap ke masjid. Anda tadi dari jalan langsung aja ke masjid. Nah, dari masjid lalu pulang ke rumah. Seperti itu. Ya, jadi laki-laki tetap di masjid. Ya, di masjid, bukan di rumah. Sholatnya laki-laki di rumah, ya, yang tidak terkena udzur, maka tidak dianggap sholat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dianggap sholat. Belum sholat berarti dia. Bayangkan, ya, kecuali udzur, sakit, ya, hujan deras disertai angin kencang. Ya, wong Ibnu Umi Maktum radhiyallahu an, muadzinnya Rasul aja minta dispensasi. Wahai Rasulullah, aku ini seorang laki-laki yang mataku buta. Satu. Yang kedua, rumahku jauh dari masjid. Yang ketiga, aku tidak memiliki penuntun dari rumah untuk nuntun aku ke masjid. Yang keempat, dari rumahku ke masjid banyak binatang buas. Banyak hewan-hewan buas, maklum padang pasir. Rumahnya paling jauh dari masjid. Apakah boleh aku sholat di rumah, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Hal tasma'unan nida. Telingamu dengar azan tidak? Dengar, wahai Rasulullah. Katanya Nabi, la ajidulaka rukhsatan. Aku tidak memberikan keringanan rukhsah, dispensasi untukmu. Tetap ke masjid. Buta, jauh, gak ada yang nonton. Banyak binatang berbisa, binatang buas. Tetap ke masjid. Lah ini ndak buta, rumahnya dekat masjid, ya, tapi nggak ke masjid berjamaah. Ketika ditanya kenapa, jawabannya ndak cocok sama takmirnya. Loh ini. Kalau nggak cocok sama takmir, silakan. Ya, tapi jangan rumahnya Allah ikut dimusuhi, nggak boleh. Ya, baik. Jadi meninggalkan sholat berjamaah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Bisa dilihat kan Abu Dawud. Abu Dawud nomornya 550. Abu Dawud 550. Ya, waktunya ini ya. Kayaknya nggak kelar ini. Ya. Ayo, Abu Dawud 550. Silakan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Silakan. Ya, silakan. Baca. 550 Abu Dawud. Ketemu. Dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, silakan. Ayo. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ya, peliharalah dengan baik 5 sholat ini, ya, ketika dikumandangkan azan. Ya. Karena sesungguhnya 5 sholat berjamaah itu termasuk di antara sunnah jalan hidayah. Dan sesungguhnya Allah telah mensyariatkan jalan-jalan petunjuk kepada nabinya. Apa itu salah satunya jalan petunjuk itu? Dan sungguh kami menganggap bahwa tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah, kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Loh, jelas sekali, meninggalkan sholat berjamaah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tutup sampai nomor 16 saja. Maka nanti insya Allah jika Allah pertemukan kita kembali, kita akan lanjutkan, yaitu ciri-ciri orang munafik yang ke-17 sampai 23. Plus saya tambahkan balasan bagi orang munafik. Orang munafik itu akan mendapatkan balasan apa dari Allah Azza wa Jalla. Baik, insya Allah nanti kami akan sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat nifak,
Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah dan istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita dan anak keturunan kita kelak di hari kiamat sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah Azza